Sebuah agenda penting yang mempertemukan Timnas Indonesia versus China yang akan digelar pada tanggal 5 Juni ini menjadi agenda terpenting untuk melihat Timnas Indonesia apakah bisa melangkah meraih 3 poin di GBK. Sebab inilah satu-satunya laga yang memungkinkan untuk kita kalahkan. Begitupun dengan China yang menganggap bahwa Indonesia tim yang masih bisa ditandingi dan semalam rombongan asuhan Branko Ivankovic akhirnya tiba di tanah air lebih cepat daripada Martin Paes dan Kevin Dix yang hanya berbeda beberapa jam saja. Saat ini Timnas Indonesia bahkan Timnas China juga telah menyiapkan segalanya untuk laga nanti. Namun menariknya China mendapatkan fasilitas terbaik dan mewah selama di Jakarta dari PSSI yang memastikan jika akan mengerahkan fasilitas maksimal dan termasuk memberikan pengawalan khusus meminimalisir kekacauan masalah yang akan terjadi. Tetapi di samping itu ada sesuatu yang diselipkan dan hal ini membuat netizen publik sebagai sebuah pemikiran yang cerdas. Ketika bus yang ditumpangi Timnas China full di masing-masing tempat duduk ada pewangi jeruk di atasnya. Jelas hal ini membuat Timnas China mabok, meskipun pelatih China sendiri juga menantikan atmosfer GBK, bahkan tidak segan-segan menantang dengan mental berani. Lantas menarik untuk disimak bagaimanakah kesombongan mereka dengan mental yang mereka miliki ketika bermain di GBK, kandang neraka bagi lawan-lawannya, serta bagaimanakah China yang kaget mabok pewangi jeruk dan kaget dikawal pasukan khusus setibanya di Jakarta, dan apa saja yang mereka dapatkan. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Ya, pada tanggal 5 Juni nanti akan menjadi tanggal yang baik karena di salah satu sisi kita yang beragama Islam bisa jadi pada malam takbiran kita akan menyaksikan perjuangan punggawa Garuda memaksimalkan 3 poin melawan Timnas China. Di mana China sendiri hati-hati yang sangat melekat di hati dan semua pecinta Timnas Indonesia pasalnya tahu sendiri ketika Timnas Indonesia away ke China, kita diperlakukan seperti seenaknya. Mereka aja dengan menempatkan stadion yang sangat jauh dari ibu kota, di mana hal itu terlihat ketika jauh-jauh hari sebelum laga dimulai, mereka jelas-jelas memindahkan venue pertandingan hingga mereka sama sekali tidak berniat untuk memaksimalkan fasilitas yang mereka punya. Dan bukan hanya itu saja, pada saat leg pertama tiba, fans Garuda yang away ke China juga mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dengan tidak boleh membuka spanduk, banner, bahkan bendera merah putih sekalipun. Terlepas dari itu, jelas dengan kekalahan yang juga menimpa Timnas Indonesia waktu itu, ditambah dengan perlakuan supporter yang tidak memperlakukan tamu sewajarnya, dan ini nih giliran mereka yang bertamu ke Indonesia untuk bertanding di laga home melawan Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa yang telah kita bicarakan tadi pada malam Lebaran, yang bisa jadi kita akan menyaksikan laga hidup hati pertandingan Timnas Indonesia kontra China dengan fans yang penuh dengan sedikit amarah, tetapi di balik itu semua pasti ada batasan dan pemantauan dari FIFA atau AFC. Maka dari itu, kita memberikan dukungan yang kreatif semisal dari banner yang membentang besar dan jangan sampai terjadi siulan atau teriakan yang menyinggung mengingat kita masih dalam pantauan FIFA. Sementara dari PSSI sendiri, tidak ada yang membeda-bedakan. PSSI ingin mereka mengenal Indonesia. Bagaimana Indonesia adalah negara yang dengan yang mempunyai pemikiran luas tidak konyol seperti mereka. Jelas, semuanya akan hadir ke Indonesia, akan diberikan kenyamanan dan betah ketika berada di Indonesia. Lain halnya jika pada saat pertandingan para supporter akan meneriakan memberikan dukungan kepada punggawa Indonesia sampai peluit panjang dibunyikan. Ya, seperti yang sudah beredar di sosial media, ketika China yang sudah mendarat ke Indonesia mereka mendapatkan kawanan khusus agar lebih aman,
Mereka sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada jam 11 malam waktu Indonesia Barat dan mereka langsung bergegas menuju hotel. Selama di bandara tidak banyak sambutan dari penggemar Indonesia mengingat jamnya, yakni jam 11 malam, di mana para punggawa sudah banyak berada di rumah. Begitupun terlihat dari wartawan yang sudah menunggu dari sore, tetapi pengawasan dari pengawal tetap dilakukan untuk menjaga kenyamanan. Terlihat para punggawa Cina menggunakan masker semua untuk berjaga-jaga karena kasus COVID-19 di Asia Tenggara saat ini masih naik dan di Indonesia sendiri masih belum. Tidak lama menunggu, Branko Ivankovic seluruh pemainnya langsung menuju ke hotel dan mereka langsung dijemput oleh satu unit bus berukuran besar dengan pengawalan satu unit mobil patroli dari kepolisian seperti pasukan khusus. Tetapi menariknya di sini adalah bagaimana bis yang mereka gunakan. Tetapi menariknya, Cina dapat bis seperti tamu lainnya, tampilan modifikasi dengan desain khusus round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hal ini jelas berbeda dengan bis di Cina dulu. Tetapi yang membuat publik ngakak di sini adalah bagaimana soal bercandaan pewangi bas di Cina yang dipasang banyak saat. Satu bangku ada satu pewangi jeruk yang hal itu jelas akan membuat sisi bus pusing mabok. Namun dari tempat Soekarno-Hatta ke hotel hanya sekitar 25 menitan, jadi hanya sebentar saja timnas Cina menggunakan bus tersebut. Jelas hal ini juga berbeda dengan apa yang mereka perbuat ketika kita ke Kingdom Stadium. Ya, lebih lanjut, rombongan timnas Cina mereka membawa 25 pemain yang dimana 23 diantaranya akan masuk, sementara 2 lainnya jaga-jaga. Sejumlah nama berpengalaman yang telah ikut di pertandingan-pertandingan internasional menjadi tulang punggung tim kendati, dipercaya seperti kiper Wang Del tetap diandalkan dengan segudang pengalamannya. Mereka semuanya patut diwaspadai karena tentunya mereka sangat ingin memenangkan laga ini, apapun bisa mereka lakukan, karena mereka juga adalah pemain yang tidak bisa ditebak. Tetapi Patrick Kluivert beserta jajarannya sudah mengawasi satu persatu para pemain timnas Cina dan jelas pergerakan mereka sudah bisa dibaca oleh Sir Alex Pastor dan Danny Lanzard. Karena bagaimanapun, satu persatu dari para pemain timnas Indonesia juga telah diberi himbauan untuk mencegah pergerakan secara counter-attack dengan apa yang telah mereka miliki, seperti mereka menciptakan gol ke gawang timnas Indonesia yang bahkan melebihi sisi counter-attack yang juga berbahaya. Ya, dengan pertandingan yang menentukan arah dan tujuan ini, pelatih mereka Branko Ivankovic optimis memenangkan lagi melawan Indonesia. Ia tidak gentar dan berharap mendapatkan keberuntungan lagi walaupun sedang di tengah tekanan besar fans Indonesia. Namun Ivan tetap percaya demi meraih pundi-pundi harapan mengalahkan timnas Indonesia. Saya selalu optimis, cukup sulit untuk mengatakannya. Namun sebagai pelatih ketika bermain melawan Indonesia, Brazil atau siapapun, saya selalu optimis menghadapinya. Kami harus bermain ofensif, kami harus berani menyerang. Ujar Branko Ivankovic, sesuatu harapan untuk timnas Cina ketika mereka ingin kembali memberikan kejutan dengan mengatakan Indonesia. Di balik langkah dinginnya ekspresi wajah Branko Ivankovic tersimpan keberanian menyusun strategi yang tidak banyak berani memainkan formasi 4-4-2 yang jarang terlihat di level internasional. Tentunya dengan hadirnya pelatih yang berwajah dingin namun mematikan, Patrick harus mewaspadai ini semua. Dan hal itulah yang dilakukan oleh pelatih di Jakoba ketika menerapkan pelatihan ala militer kepada para pemain timnas agar bisa spirit sampai akhir pertandingan dibunyikan. Ya, dengan apapun yang terjadi, kita tidak boleh terlena.
harus tetap optimis dan tetap waspada dengan apa yang mereka lakukan, karena kita tahu timnas Cina sangat menginginkan memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Karena pertandingan selanjutnya dari agenda timnas Cina sendiri begitu sulit, hal ini juga selaras dengan timnas Indonesia yang sangat ingin mengalahkan timnas Cina, karena di pertandingan selanjutnya juga akan begitu sulit melawan timnas Jepang meskipun akan dihiasi oleh para pemain-pemain muda. Namun kesempatan itu masih ada 2 pertandingan, kita bertarung mati-matian di sana. Untuk itu, jayalah Garudaku, jayalah timnasku, jayalah Indonesia.